Adik-adik sekalian, ya kita berjumpa di video yang kedua, masih di materi pembinaan dan pengembangan bahasa. Nah, di materi yang tadi, di materi sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang pembinaan bahasa. Nah, sekarang kita akan lanjut membahas tentang pengembangan bahasa. Kalau tadi sasaran dari masyarakat, sasaran dari pembinaan bahasa itu adalah masyarakat pemakai bahasa. Kita akan simak ya bagaimana pengembangan bahasa itu. Silakan perhatikan materinya. Oke, kita mulai. Pengembangan bahasa. Pengembangan bahasa itu apa? Jadi pengembangan bahasa itu merupakan suatu usaha sadar, terencana, sistematis tentang peningkatan mutu dan kelengkapan bahasa Indonesia sehingga bahasa Indonesia dapat digunakan secara efektif sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam masyarakat bahasa Indonesia. Jadi saya ulangi, pengembangan bahasa merupakan usaha sadar, terencana, dan sistematis tentang peningkatan mutu dan kelengkapan bahasa Indonesia sehingga ya bahasa Indonesia dapat digunakan secara efektif sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam masyarakat Indonesia. Jadi itu yang ditekankan dalam pengembangan bahasa. Nah, kalau tadi pembinaan sasarannya adalah masyarakat pemakai bahasa, nah kita lihat sasaran pengembangan bahasa. Jadi sasaran dari pengembangan bahasa itu adalah bahasa Indonesia itu sendiri. Bagaimana bahasa Indonesia dapat menjalankan kedudukan dan fungsinya. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, mengapa bahasa Indonesia perlu dikembangkan? Kira-kira apa yang melatar belakangnya? Nah, bahasa Indonesia dengan nama Indonesia yang sebelumnya namanya Melayu merupakan bahasa yang masih muda usianya jika kita bandingkan dengan bahasa-bahasa modern di dunia. Jadi kalau kita bandingkan dengan bahasa-bahasa asing yang sudah ada di dunia ini, ya kita bandingkan dengan bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa yang lainnya, jadi bahasa Indonesia tergolong bahasa yang masih muda. Nah, kita lihat sejarah bahasa. Jadi kalau menurut sejarah bahasa, sebagaimana diketahui bahwa bahasa Indonesia itu cikal bakalnya adalah dari bahasa Melayu. Yang diangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, itu sejarahnya adalah dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa bahasa Melayu? Begitu. Bukan bahasa Bali, bukan bahasa Jawa yang notabene penuturnya banyak, ya, kemudian bahasa Sasak dan lain sebagainya, bukan bahasa Batak, ya bahasa-bahasa lain yang ada di Indonesia. Mengapa bahasa Melayu? Ternyata bahasa Melayu memiliki karakteristik, yaitu memiliki sifat yang reseptif. Reseptif itu artinya apa? Jadi mudah menerima pengaruh dari bahasa lain, itu dalam rangka pengembangan dirinya, dalam rangka pengembangan bahasa. Jadi itulah yang melatar belakangi bahwa bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa Indonesia karena memang sifatnya yang reseptif dan mudah menerima pengaruh dari bahasa-bahasa lain dalam rangka pengembangan bahasa itu sendiri, dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, ada beberapa proses pengembangan bahasa, yaitu ada tiga proses. Yang pertama adalah dari unsur swadaya bahasa, dari yang kedua unsur bahasa serumpun, dan yang ketiga adalah unsur bahasa asing. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu dari unsur-unsur tersebut. Nah, yang pertama adalah dari unsur swadaya bahasa. Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan dalam unsur swadaya bahasa. Yang pertama adalah dengan melakukan analogi. Analogi ini adalah pembentukan baru berdasarkan pola atau contoh yang sudah ada. Contohnya, ya kata-kata seperti bisa dilihat di slide ya. Kata dewa dan dewi, ya misalnya sudah lama dikenal ya dalam bahasa Indonesia, bahkan sejak bahasa Melayu sudah dikenal, tapi karena kata-kata tersebut berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu ada fonem A dan fonem I, akhirnya memiliki fungsi untuk menyatakan jenis kelamin. Jadi itu salah satu contoh yang bisa saya sampaikan. Kemudian strategi yang kedua yaitu dengan pemberian makna baru dari unsur leksikal yang telah ada. Jadi kita memberikan makna baru terhadap kata-kata yang memang sudah ada. Contohnya adalah kata sebutan untuk anjing, babi, monyet, kadal, dan lain sebagainya. Yang mana kalau kita lihat dari segi
makna sebenarnya dari kata-kata tersebut memiliki makna kamus yang berbeda-beda. Tapi dengan adanya pengembangan bahasa, jadi kata-kata tersebut bisa dipakai untuk pengasaran, contohnya anjing dan lain sebagainya. Kemudian strategi yang ketiga adalah dengan pengaktifkan kembali unsur leksikal yang telah lama mati. Jadi ada beberapa unsur leksikal yang dikategorikan sudah lama mati ya, seperti kata-kata tolok ukur, ya, pakar, mantan, pelanggan, dan lain sebagainya yang memang sudah sejak lama. Jadi sebelum bahasa ini ditetapkan sebagai bahasa Indonesia sudah lama tidak digunakan. Nah, itulah yang dikembangkan lagi dijadikan pembenaran kata dalam bahasa Indonesia. Kemudian strategi yang keempat yaitu tentang pengimbuhan atau derivasi. Jadi dengan adanya pengimbuhan akan membentuk kata baru dan akan juga membentuk makna baru juga. Jadi silakan nanti Anda baca. Di buku juga sudah saya jelaskan dengan detail. Derivasi itu bisa dari awalan atau prefix, bisa dari sisipan atau infix, bisa dari akhiran atau sufiks, ya, bisa dari imbuhan gabung dan bisa juga dari konflik. Nah, contohnya kata tidur yang mana mendapatkan beberapa imbuhan akan membentuk makna baru. Contohnya tiduran, tidur-tiduran dan lain sebagainya. Ya tentu maknanya juga pasti berbeda antara bentukan satu dengan bentukan yang lainnya. Kemudian strategi yang kelima yaitu dengan pemendekan kata atau yang disebut dengan akronim. Dengan adanya pemendekan kata akan membentuk istilah baru dan akan membentuk kata baru yang dapat menambah pembendaharaan kita. Contohnya kata itekes, unut, unwar, unmas, dan lain sebagainya. Itu akan membentuk kata-kata baru yang untuk menambah pembendaharaan kata. Demikian halnya dengan singkatan yang dilafalkan huruf ya, ada kata SMA, SMP, SD, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan unsur swadaya bahasa. Kemudian ada yang disebut dengan unsur bahasa serumpun. Namanya juga serumpun. Jadi adanya kemiripan antara struktur dari bahasa tersebut, baik itu secara fonologi, morfologi, dan semantik. Biasanya unsur serumpun itu berasal dari bahasa-bahasa yang serumpun memiliki kemiripan-kemiripan yang ada dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu ada beberapa contoh ya yang dikembangkan seperti kata bareng, ejawantah, ya, ganyang, godok, gembleng, kolot, dan wejangan. Itu diambil dari unsur bahasa serumpun. Kemudian ada strategi yang ketiga yaitu unsur bahasa asing. Ada beberapa istilah asing yang diserap dalam bahasa Indonesia ya dengan menggunakan pengembangan bahasa. Contohnya ada unsur bahasa Inggris yang kita sering ucapkan kata aktif, dominan, organisasi, partisipasi, ya, yang mana berasal dari bentuk asli, aktif, domain, ya, dominan, organization, ya, dan lain sebagainya. Bunyi-bunyi tersebut atau fonem tersebut berasal dari bahasa Inggris, antara lain ada V, ya, atau F, maaf, seperti yang berasal dari terdapat di kata faktor, ya, federal, film, dan fokus. Ada fonem V, ya, seperti pada kata variasi, vitamin, volume, dan lain sebagainya. Itu merupakan pengembangan bahasa yang diambil dari unsur bahasa asing. Nah, ada beberapa strategi yang dipakai dalam pengembangan bahasa dalam strategi yang ketiga, yaitu unsur bahasa asing, itu dengan cara adopsi, adaptasi, dan penerjemahan. Kalau adopsi itu mengadopsi artinya secara utuh tanpa ada perubahan-perubahan dari kata tersebut. Kalau adaptasi adanya penyesuaian dengan bahasa Indonesia. Kemudian terjemahan yaitu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu merupakan strategi-strategi yang digunakan dalam unsur bahasa asing. Baiklah, jadi sekalian para mahasiswa yang saya banggakan, jadi itu merupakan materi tentang pembinaan dan pengembangan bahasa. Jadi materi ini sebagai pengantar bagaimana adik-adik mempelajari bahasa Indonesia secara mendalam di perguruan tinggi sebagai salah satu strategi pembinaan bahasa sehingga para mahasiswa memiliki peningkatan mutu menggunakan bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Terlebih lagi, saudara akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari di kehidupan akademik, ya, baik itu lisan maupun tulis. Terlebih lagi dalam bahasa tulis, saudara akan menulis tulis ilmiah, contohnya skripsi, dalam
menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga perlu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi seperti itu. Jadi terima kasih sudah menyimak video ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga ada manfaatnya dalam rangka peningkatan mutu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.